Ex Romo Martin Luther menambahkan kata hanya di depan karena iman. Martin Luther ini membuat terjemahan Alkitab dalam bahasa Jerman. Sola fides, hanya iman, perbuatan tidak penting, kan begitu, kira-kira begitu. Salam saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Berjumpa lagi dengan saya Hermanto Pitis dalam YouTube channel saya. Kali ini saya mau mengajak kita semua merefleksikan sebuah doktrin keselamatan yang kita banggakan, yakni sola fide atau hanya oleh iman. Dalam sebuah YouTube channel, seorang Romo menjelaskan dengan rinci dan mendetail mengenai akar daripada lahirnya gerakan Protestan oleh Martin Luther. Beliau mengatakan bahwa dalam menerjemahkan Alkitab, khususnya Roma 3 ayat 28, Martin Luther telah menambahkan opini hanya dengan maksud menjadikan ayat ini sebagai referensinya. Dalam hal ini, Romo tersebut berkata bahwa tujuan Martin Luther menambahkan kalimat hanya atau sola adalah supaya Alkitab mendukung pemahaman teologisnya. Selain itu, Romo juga menganggap bahwa ajaran Protestan, lebih tepatnya Martin Luther, telah mengecilkan perbuatan oleh karena keselamatan hanya diperoleh di iman. Semakin jelas, Romo bahkan menirukan gaya berkhotbah sebagian pendeta Protestan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Romo, izinkanlah saya sebagai salah seorang anggota gereja Protestan untuk menanggapi pandangan Romo. Hal ini saya lakukan untuk tetap menjaga ajaran serta iman kaum Protestan agar tidak mudah terpengaruh seperti yang Romo katakan bahwa Gereja Katolik Roma waktu itu melarang pembacaan Alkitab terjemahan Martin Luther untuk menjaga dan melindungi umat Katolik dari ajaran sesat. Sekali lagi saya mohon izin Romo. Saya akan memberi tanggapan terhadap hal yang pertama, yakni kalimat Romo yang mengatakan hanya oleh iman, sola fide, Martin Luther yang oleh orang Protestan sebagai konsep keselamatan. Romo telah menjelaskan Martin Luther dan ketidakjujurannya dalam menafsirkan dan menambahkan kalimat hanya di dalam terjemahan kitabnya. Akan tetapi Romo tidak menyinggung prakondisi gereja pada waktu mana Martin Luther mengemukakan hal itu. Saya akan mengawali dengan pernyataan Romo sendiri, yakni bahwa Martin Luther adalah seorang Romo Katolik sebelumnya atau tepatnya ex-Romo. Dari sinilah titik tolak pemahaman Martin Luther tentang keselamatan hanya oleh iman saja. Sebagai seorang biarawan, Luther telah mengikuti pendidikan di biara dengan segala disiplin imannya. Ia dengan segala kekuatan telah berusaha untuk menjadi manusia suci. Tidak sedikit ritual gereja yang ia telah tetapkan, misalnya saja berpuasa dan lain sebagainya. Dalam balutan usahanya supaya hidup suci, Luther menyadari bahwa semakin ia berusaha atau telah berusaha melakukannya, ia semakin tertuduh bahwa ia tidak mampu mencapai tuntutan Allah yang sempurna. Oleh sebab itu, dalam segala kekurangannya sebagai manusia, Luther akhirnya memutuskan bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja, bukan perbuatan-perbuatan. Iman saja merujuk pada keselamatan yang adalah anugerah Allah, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan prakondisi di atas, saya hendak meluruskan istilah ini kepada kaum Protestan. Romo tidak, sebab Romo melihat hal ini dari kacamata iman Katolik. Tentu saja Romo akan berbeda pandangan, sebab Romo melihat angka 9 dari atas, sementara kaum Protestan dari bawah. Sehingga Romo akan mengatakan angka 9 adalah angka 6, sedangkan Protestan dari bawah akan mengatakan bahwa angka itu adalah angka 9. Istilah hanya oleh iman atau sola fide berarti bahwa perbuatan-perbuatan manusia sama sekali tidak mempengaruhi keselamatan.
Sebab jika keselamatan juga dapat diperoleh melalui perbuatan, maka sia-sialah karya Kristus di salib. Sebab jika demikian, orang yang tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus pun dapat beroleh keselamatan dengan usaha-usahanya. Faktanya, orang yang bukan pengikut Kristus pun kadangkala memiliki perbuatan yang jauh lebih baik daripada pengikut Kristus. Akan tetapi tidak demikian dalam iman kaum Protestan. Perbuatan merupakan buah dari pertobatan atau buah daripada iman, bukan jalan kepada keselamatan. Itulah sebabnya hanya oleh iman menjadi pengakuan resmi Protestan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus dan hanya melalui anugerah Allah. Saya akan meminjam kalimat dari seorang pendeta yakni Stephen Tong bahwa agama atau kekristenan khususnya Protestan adalah agama yang berinti iman, bukan berinti kelakuan. Yang kedua, berkaitan dengan pengakuan hanya oleh iman telah mengecilkan perbuatan. Dalam hal ini, saya mengakui bahwa Martin Luther pun agaknya telah berlebihan, sebab ia sendiri telah menolak surat Yakobus, di mana ada suatu ayat yang berbunyi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dalam hal ini, kami kaum Protestan atau saya sendiri secara pribadi melihatnya sebagai suatu pemahaman yang lahir dari pengalaman rohani Bapak Reformasi tersebut, yakni Martin Luther. Tentu saja ia dengan segala keterbatasan sebagai manusia pasti memiliki kekurangan. Akan tetapi saya tidak mengutuknya sebagai kesesatan, sebab saya sendiri menyadari bahwa pemahaman teologisnya itu beliau dapatkan atau lahir atas pengalaman yang saya sadari saya sendiri belum mengalaminya. Mungkin jika saya berada pada kondisi beliau dan gereja saat itu, saya pikir akan sependapat. Akan tetapi semangat Protestan bukan terletak pada itu semua, melainkan pada iman kepada Kristus Yesus. Sejauh ini saya harus mengatakan bahwa tanda seseorang yang beriman atau lahir baru ialah memiliki sifat-sifat Kristus. Sekalipun banyak kasus kaum Protestan yang telah berlaku bejat oleh karena pandangan ini bahwa hanya iman bukan kelakuan, akan tetapi seorang Protestan sejati tidak akan menyangkal perbuatan baik sebagai buah daripada iman tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan memang penting, akan tetapi tidak menyelamatkan. Jalan keselamatan hanya melalui iman, yakni iman kepada Yesus Kristus. Saya berharap kepada semua kaum Protestan agar mawas diri setelah mendengarkan perkataan Romo yang telah menegur dan mengingatkan kita bahwa kita juga harus membuahkan perbuatan-perbuatan di dalam iman kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Marilah kita merefleksikan diri kita seperti semangat kebangkitan kaum Protestan, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbumde. Sekali lagi saya tidak bermaksud menyerang Romo, akan tetapi saya meluruskan pandangan keselamatan hanya oleh iman kepada kaum Protestan, khususnya kaum awam. Saya pikir Romo jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, dan jauh lebih bijaksana dibandingkan saya yang hanyalah seorang mahasiswa teologi. Akhirnya saya hendak mengucapkan terima kasih atas ingat-ingatan Romo kepada kami Protestan agar kami semakin mereformasi diri sehingga semakin serupa dengan Kristus. Saya kagum pada kaum Katolik dan perbuatan imannya, tetapi saya tetap mencintai aliran Protestan sebagai peletakan dasar iman saya. Pesan saya, marilah kita saling menghargai pandangan kita. Biarkanlah Katolik dengan segala teologinya untuk meneruskan pesan amanat agung, dan kaum Protestan dengan segala kekhasannya turut mengambil bagian dalam tugas pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan, ada pelayanan Katolik, ada pelayanan Protestan, ada teologi Katolik, ada teologi Protestan, tetapi satu iman, yakni iman kepada Kristus Tuhan.
Sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 5, satu Tuhan yakni Yesus Kristus, satu iman yakni iman kepada Kristus Yesus, dan satu baptisan yakni baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.